Hai Sobat Indo Prime, di video kali ini Indo Prime akan membahas mengenai tips sukses diet sehat ala binaragawan Ade Rai. Sebelum masuk ke videonya, yuk terus support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe ya. Walaupun sudah tidak lagi menjadi atlet binaragawan, Ade Rai tetap mampu mempertahankan bentuk tubuh kekarnya. Lelaki berusia 52 tahun itu dikenal aktif sebagai pegiat kesehatan dengan membagikan edukasi tentang gaya hidup sehat, pola makan, yang juga berkaitan dengan olahraga. Dunia Ade Rai, sang juara dunia binaragawan Muscleman World 1996 itu membagikan 5 tahap diet yang ia jamin bisa menurunkan berat badan dalam waktu 1 minggu. Berikut 7 tahapan tersebut. Yang pertama, atur waktu jendela makan. Kebanyakan orang mungkin tidak makan hanya pada saat tidur. Artinya, waktu 24 jam dalam sehari, waktu tidak makan hanya 30% dengan asumsi waktu tidur selama 8 jam per hari. Menurut Ade Rai, dengan pola seperti itu tidak memungkinkan bisa menurunkan berat badan jika 70% waktu dalam sehari digunakan untuk makan. Oleh sebab itu, maka kita balik, di mana jendela makan jadi hanya 30%, yang tidak makan jadi 70%. Ia menyarankan pilihan 3 waktu makan, yaitu pukul 8 pagi sampai dengan 4 sore, 10 pagi sampai dengan 6 sore, dan 1 siang sampai dengan 8 malam. Di luar jam makan tersebut hanya boleh konsumsi air tanpa pemanis apapun, sehingga konsumsi kopi dan teh masih diperbolehkan asalkan tidak ditambahkan gula. Hanya dengan melakukan itu saja dikatakan Ade Rai bahwa tubuh telah alami defisit kalori. Pada saat masih dalam waktu berpuasa, tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga karena tidak ada makanan lain yang dikonsumsi. Mekanisme itu baru terjadi setelah 12 jam lebih tubuh tidak mendapat asupan makanan, terutama karbohidrat, sehingga kemudian menggunakan lemak sebagai cadangan makanan untuk dipecah menjadi energi. Kemudian tahapan yang kedua yaitu mengontrol asupan karbohidrat. Selama masih dalam waktu makan, sebenarnya boleh saja konsumsi apapun dan beberapa kali makan. Tetapi Ade Rai menyarankan untuk mengontrol jumlah dan sumber karbohidrat. Pilihlah sumber karbohidrat kalau bisa yang alami. Itu biasanya mengandung karbohidrat tapi di saat yang sama juga mengandung serat. Tentunya sayuran atau kentang kadang-kadang kita makan juga bersama kulitnya, jadi menambah serat lebih tinggi. Otomatis potensi untuk disimpan di dalam lemak jadi lebih kecil. Kalaupun jumlah makanan yang dikonsumsi sedikit tetapi dari sumber karbohidrat yang buruk, roti, kue, mie, keripik, kerupuk, dan yang lainnya, atau juga mendapat asupan gula dari minuman manis, semua itu lebih berpotensi besar disimpan dalam sel lemak. Kemudian tahapan yang berikutnya yaitu prioritaskan konsumsi protein. Menurut Ade Rai, protein kerap jadi mikronutrisi yang kurang dikonsumsi kebanyakan orang. Untuk itu, ia menyarankan agar setiap kali berbuka puasa atau waktu makan besar sebaiknya prioritaskan konsumsi protein terlebih dahulu. Selain baik untuk pembentukan otot, protein juga memberikan efek kenyang lebih lama daripada karbohidrat. Kemudian tahapan yang keempat yaitu pilih sumber lemak. Lemak alami bisa didapati secara langsung ketika konsumsi protein. Misalnya saat konsumsi ikan, ayam, kambing maupun sapi tentu akan ada kandungan lemaknya. Tetapi yang sering kali jadi persoalan, sumber protein itu diolah dengan cara digoreng menggunakan minyak, sehingga lemak yang didapat justru berupa lemak jenuh. Lantaran sudah mengurangi asupan karbohidrat, Ade Rai menyarankan bahwa tidak masalah untuk menambahkan asupan lemak. Hanya saja pilih sumber lemak alami yang tidak jenuh, misalnya kuning telur, alpukat, juga minyak zaitun. Kemudian tahapan yang kelima yaitu olahraga. Agar pembakaran lemak lebih optimal, olahraga sebaiknya dilakukan saat mendekati waktu berbuka puasa. Pada saat tubuh sudah tidak makan selama lebih dari 12 jam, maka akan memakai lemak sebagai sumber tenaga. Apabila saat itu juga ditambahkan dengan olahraga, maka akan menciptakan kondisi stress by design, di mana hormonal stres ketolekamin akan mengaktifkan hormon sensitif lipase. Saat itu tubuh juga akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga selama olahraga. Kemudian tahapan berikutnya yaitu jangan hindari makan nasi putih. Makan nasi putih tetap efektif menurunkan berat badan kok. Penelitian menunjukkan dengan pola makan yang tepat, asupan nasi putih bisa meningkatkan metabolisme dan kadar nutrisi. Ahli gizi dan pakar kesehatan lainnya sering menyarankan diet rendah kalori dan rendah lemak untuk menurunkan berat badan. Nasi putih adalah biji-bijian bebas gluten yang rendah lemak dan mudah dicerna, yang pada akhirnya membuatnya bagus untuk meningkatkan laju metabolisme yang mempercepat proses penurunan berat badan. Nasi putih kaya akan vitamin dan mineral seperti vitamin B dan magnesium. Namun asupan porsi berlebihan nasi putih akan menyebabkan penambahan berat badan. Kemudian yang terakhir yaitu harus konsisten. Jadi pada dasarnya diet untuk menurunkan berat badan bukanlah hal yang harus dikejar hingga menyiksa batin seseorang. Diet yang baik adalah keseimbangan dari apa yang kita masuk dan keluarkan dalam tubuh. Hal tersebut kian efektif jika dilakukan secara konsisten dan didorong oleh kemauan yang tinggi. Ade Rai menambahkan sebenarnya tips ini bukan janji, tapi murni benar akan menjadi sebuah garansi kalau mau melakukan langkah-langkah ini. Kalau hanya melakukan langkah pertama saja sementara step lain tidak, tetap mendapatkan garansi bahwa dalam 1 minggu
akan mendapatkan hasilnya, apalagi kalau melakukan semuanya. Jadi Sobat Indoprime di rumah bisa langsung mencoba ya tips-tips di atas, jadi bisa didapat hasilnya. Yuk share di kolom komentar tips mana yang selama ini sudah dijalankan oleh Sobat Indoprime di rumah. Stay tune terus untuk video-video informatif lainnya ya. Stay safe dan stay healthy.